Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Cek bagaimana suaranya, bagus nggak nih? Cek sound. Ya, tolong beri informasi sahabatku yang baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, jadi dalam ilmu keyakinan atau kelompok teologi itu ada 3, ya. Ada yang namanya aliran Jabariyah. Jabariyah ini jadi menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dalam keyakinannya, sehingga ikhtiar itu menjadi tidak ada. Ini seperti kasus atau kejadian wabah ini, dia akan yakin ini wabah terjadi dengan izin Allah. Saya juga akan kena dengan ketentuan Allah. Saya akan mati dengan takdir Allah. Ini keyakinan ini benar. Namun dalam Jabariyah itu dia tidak mau menggunakan ikhtiar sunatullahnya. Jadi ada yang dilewatkan, yaitu ikhtiar sunatullahnya. Dia tidak mau menyempurnakan dengan ketentuan-ketentuan syariat sunatullah. Jadi nih, kalau dia tidak berusaha menghindar dari musibah, dia akan, misalkan dalam situasi sekarang, saya nggak mau pakai masker, kalau nggak takdirnya mah nggak akan kena, kalau sudah takdir pasti kena. Tapi dia tidak mau pakai masker, tidak mau physical distancing, tidak mau menjaga jarak dari orang yang sakit. Dia yakin kalau nggak kena, kalau kena bakal kena. Nah begitu. Keyakinannya benar dan sah, tetapi ya tidak mau menggunakan sunatullahnya. Dia tidak menghindar, dia tidak pakai masker, cuci tangan juga ala kadarnya. Nah ini adalah Jabariyah. Yang satu lagi adalah Qadariyah. Kalau ini dia sepertinya menyerahkan, Allah tuh menyerahkan kepada ikhtiar. Jadi ikhtiar saja. Pokoknya kita bisa atasi, tapi tidak kait kepada Allah. Memang Allah menciptakan virus, tetapi kitalah yang mengatasinya sendiri. Nah orang yang seperti ini sangat gigih dengan ikhtiar, sangat jaga kebersihan, jaga jarak, tidak mau kerumunan, dan dia menganggap itulah yang bisa menyelamatkannya. Nah ini bedanya, kalau itu yakin, sepertinya yakin ke Allah dan menafikan ikhtiar. Kalau ini sepertinya Allah itu bisa diatur oleh ikhtiar. Nah kita ini adalah berkeyakinannya ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana? Kita yakin ini virus ciptaan Allah, ini virus milik Allah, ini virus bertasbih kepada Allah, ini virus tidak bisa kena kepada kita kecuali dengan izin Allah. Apa yang ditetapkan Allah terjadi pasti akan terjadi, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dicegah. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kita hanya akan mati pada waktu yang ditetapkan Allah. Yakin seperti itu. Nah pada saat yang sama, hati itu yakin bulat juga menyempurnakan ikhtiar. Karena Allah menciptakan akal, pengetahuan. Jadi kita yakin ini adalah dalam genggaman Allah. Tapi saat yang sama ikhtiar. Contohnya dia pakai masker, dia mengadakan physical distancing, sangat menjaga jarak. Dia tidak mau sembarangan, dia mencuci tangan dengan bersih. Dia pun sangat serius. Nah bersama dengan itu dia pun minta ke Allah perlindungan.
dari segala musibah ini, dari segala bala ini, dijauhi segala penyebabnya. Dia pun sangat bermohon kepada Allah perlindungan supaya Allah menjaga dirinya. Tapi kalau suatu saat terjadi sesuatu, dia ridho. Saya terima ini takdir ini ya Allah, sambil sempurna juga berobat. Dia di rumah sakit, dia diisolasi, dia diinfus dan sebagainya. Dan kalaupun dia sudah dalam keadaan siap sakaratul maut, dia ridho, tidak ada komplain dengan Allah dengan takdir sakit ini. Namun saat yang akan ikhtiar. Nah, inilah yang dipahami akidah atau pemikiran yang benar ya. Seperti halnya Pak Rasulullah pun ada yang orang untanya tidak diikat, oh tawakal, bukan begitu ya, diikat dengan baik syariatnya, untanya diikat, pasrahkan ke Allah. Kita pun kunci begitu, mobil dikunci dulu, pasang alarm, sudah gitu pasrahkan ke Allah. Jadi jangan salah mengatakan, wah jangan takut virus, virus kan itu ciptaan Allah. Lah, apakah akan berkata yang sama kalau ada singa berkeliaran? Jangan takut singa, singa akan ciptaan Allah. Apakah benar nanti kalau berdua di kandang singa mau? Kenapa sih kita harus takut? Tapi kan nyeberang juga, kenapa tengok kiri kanan? Nah, itu adalah syariat. Itu adalah amal soleh kita. Makanya hadirin, harus benar-benar hati yakin kepada Allah 100%, tidak ada celah ya untuk meragukan kepada kekuasaan Allah. Pada saat yang sama kita sempurnakan ikhtiar kita. Ya begitulah, kita sempurnakan juga doa kita. Nanti kalau terjadi sesuatu, kita ridho dengan takdir ini, tidak ada komplain, sambil sempurnakan juga ikhtiar. Kalau kita ingin membuat nasi, sempurnakan, tahu-tahu nasinya jadi bubur, terima nasi jadi bubur, sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Nah, kalau kondisi begini kita akan tenang, tidak akan stres, tapi sempurna juga ikhtiar. Tetapi kalau kurang yakin ke Allah, stres, sangat ketakutan. Nah, ini juga akan menggerus kesehatan. Kalau kita bersandar kepada ikhtiar tapi tidak bersandar ke Allah, stres. Kita sempurnakan ikhtiar ya, tapi juga sempurnakan tawakal. Jadi sempurnanya ikhtiar tidak boleh disandarin, tidak. Kita selamat itu bukan karena tangan bersih, kita selamat bukan karena dia social distancing, kita selamat karena Allah melindungi kita. Lalu kenapa kita bersempurnakan ikhtiar? Karena ini amal soleh kita. Pekerjaan kita sebagai makhluk itu adalah mematuhi perintah Allah. Lihatlah Umar bin Khattab pada waktu datang ke Syams itu kan, kita bergerak dan lari dari satu takdir ke takdir lain. Karena semuanya tertulis, jadi kita bergerak ke tulisan catatan Allah yang lain yang bisa membawa lebih kebaikan. Sahabatku sekalian, bahwa Islam itu kan akar katanya dari selamat ya, artinya salam, selamat. Selamat lahir, selamat batin, selamat dunia, selamat akhirat, selamatkan diri, selamatkan yang lain, itu Islam. Nah, jadi dasar agama itu intinya adalah memberikan manfaat bagi yang beragama dan menjauhi mudarat. Jadi kalau kita acuh terhadap situasi ini, kita membinasakan diri kita dan juga membinasakan yang lain. Ini tidak cocok dengan kaidah Islam. Islam itu hadir agar lahir kita selamat, batin kita selamat, dunia kita selamat, akhirat kita selamat, kemudian kita selamat dan yang lain juga kita selamatkan. Syariatnya begitulah ya. Nah, kalau kita nganggap remeh virus ini, padahal kita yakin ini, lalu kita sengaja datang berkerumun, apakah di pasar, di mana, atau di masjid sekalipun, kita tidak sesuai dengan prinsip Islam. Karena kita sudah membinasakan diri, mencelakakan diri, dan mencelakakan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu sahabatku yang baik, maka
mari kita sempurnakan doa kita juga ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai pembuka pertolongan Allah bagimu. Maka selama kita lebih banyak di rumah ini harus dipajakin juga sholatnya, minimal 40 rakaat, 17 fardu. Hati-hati ya, TB sekarang tidak bisa M, tepat waktu berjamaah. Jangan sendiri-sendiri, jangan ditelat-telat, nanti telat juga pertolongan Allah, kita celaka nih. Tepat waktu berjamaah yang 17 rakaat ditambah 12 rawatib. Qobla subuh jangan ditinggalkan, qobla duhur bisa 4 bisa 2 ya. Qobla subuh, qobla duhur udah 6 tuh. Ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan tinggalkan, jangan sampai sama saja nih ibadah waktu biasa dengan ibadah waktu diuji begini. Jangan sama. Kalau sama kita menganggap remeh pertolongan Allah. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan telat. Tambah lagi duha. Wah, bagus. Bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat. Makin banyak sujud, makin bagus. Tambah lagi tahajud 11 rakaat. Wah, itu hasilnya kalau 11 saja sudah 17, tambah 12, tambah 11, sudah 40 tuh. 40 rakaat. Ini minimal fardu dan sunnahnya begini ya. Tambah sholat sunnah lain, istiqoroh bisa, sholat berhajat bisa, sholat untuk tobat bisa. Pokoknya keadaan di rumah tuh harus lebih banyak sholat. Kemudian ba'da subuh dan ba'da asar, usahakan zikir yang maksur. Mungkin yang pernah mengkaji kitab Al-Maksurat, zikir yang maksur, ayo baca dengan keluarga ya. Enak, bisa baca hafalannya, enak nanti ya. Suasana keluarga yang bagus, sholatnya bagus, zikirnya, Allah melihat ini benteng ya. Karena dalam doa-doa kitab, dalam doa-doa yang maksud dari Al-Maksurat itu sudah ada doa-doa penolak bala. Jadi sempurnakan rumah di rumah, bentengin, dan juga bentengin dengan zikirnya. Sholat, ba'da subuh, ba'da asar, tambah lagi Quran. Berapa targetnya? Kalau bisa one day one juz. Sebelum sholat 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar. Kali 5, 10 lembar. Jadi 1 bulan khatam. Seharusnya ini minimal ya. Ayo yang belum bisa baca Quran, ayo sekarang pakai WA, pakai cari guru, cek bacaan kita. Kemudian cek hafalan kita supaya waktu yang luang banyak ini Quran kita semakin membaik. Jangan malu hadirin. Jangan malu untuk belajar Quran, karena Quran inilah yang akan jadi teman kita nanti di kubur, di akhirat nanti. Sholat, zikir pada subuh, pada asar, Quran, apalagi yang kita harus lakukan? Sedekah. Jadi jangan lupa dalam segala kesulitan ini kita tetap ingatkan sedekah, karena sedekah itu penolak bala. Jangan merasa aman dengan apa yang kita miliki sekarang, tapi kita akan aman dengan perlindungan Allah. Di antaranya adalah sedekah. Ayo coba lihat tabungannya. Ini kalau ujian ini panjang ya, bakal banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa keluar dari rumah, padahal pemelukan. Nah, kita harus jadi bagian. Disiapkan saja beras yang 5 kiloan, belilah tumpuk berapa, nanti bagikan tanpa harus bersentuhan gitu. Siap-siap kalau ujian ini tidak cukup hanya 1 bulan. Nah, bagi yang sudah punya uang, jangan pernah ragu untuk menolong sesama.
Ini kesempatan yang sangat besar, karena tidak semua saudara-saudara kita diberikan keleluasaan rizki. Yang punya keleluasaan banyaklah menolong. Dan hal lainnya selama kita liburan ini buat program belajar. Lihat ada ustadz-ustadz, para ulama juga yang membuat grup Zoom atau apa, sehingga kita bisa belajar dari beliau buka. Tapi memang bagusnya ditarget. Jadi kesempatan liburan ini iman meningkat, amal kita meningkat, pengetahuan kita meningkat, kesabaran kita meningkat. Jadi luar biasa ini takdir Allah mengumpulkan di rumah ini bukan kebetulan ya. Allah sengaja membuat ancaman di luar supaya kita berlindung kepadanya, supaya kita bisa tahu bahwa agama Islam itu sudah menyiapkan dalil atau fikih yang bisa mengatasi, bisa menyikapi. Kita baru tahu sekarang Rasulullah itu tidak berjabatan tangan dengan yang kusta, dan itu dibayatnya ya sudah, katakan sudah dibayat, berarti tidak bersentuhan. Kita tahu bagaimana bisa sholat di rumah dengan tidak berkurang pahalanya kalau situasinya tidak memungkinkan. Banyak dalil-dalil yang pada waktu umum kita tidak tahu dan sekarang kita mengetahuinya. Betapa indah dan sempurnanya Islam. Jadi jangan ragu-ragu ya, di rumah juga ibadah yang bagus, sing kompak. Insya Allah nanti secara berseri juga di Facebook ini akan ada SOP kalau keluar dari rumah, SOP masuk ke dalam rumah, bagaimana kita meminimalisir konflik ya di rumah, karena bisa jadi di rumah konflik ya. Nah begitulah sahabat-sahabatku yang baik. Jadi jangan stres, jangan terlalu banyak baca WA sampai lupa baca Quran. Terus WA grup, buka lagi berita-berita, lalu Qurannya mana? Kita tidak akan selamat dengan informasi yang kita miliki. Kita selamat dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik pelindung dan penolong kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku sekalian. Nanti beritahu kapan ada wawancara di TV ya, kalau manfaat bisa disimak. Ya Allah, lindungilah kami semua. Wa na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkalna 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin sekalian. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Di rumah saja ya. Dan bagi yang keluar, nanti kirimkan bagaimana adab-adab keluar supaya dalam perlindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.